Selamat siang, Bu Is. Ya, maaf ya mengganggu waktunya sebentar. Jadi di sini terkait dengan tugas saya sebagai seorang calon guru penggerak. Di sini saya dihadapkan dalam suatu kasus dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini ada kasus di mana saya harus meminta tanggapan dari ibu itu seperti apa. Nah, kasusnya ini seperti ini, Bu. Ibu Guru Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja dari Bu Rahma. Nah, yang mana sama-sama mengajar di kelas 5, kemudian kelasnya itu disusun secara paralel, Bu. Nah, kemudian ruang kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelasnya Ibu. Nah, Ibu Tati terkenal, Bu ya, dia itu orangnya sangat disiplin, kemudian cenderung galak. Nah, di sisi lain, Ibu Tati juga pekerja yang sangat keras, Bu, pekerja keras. Kemudian dia itu sangat disegani oleh kepala sekolah, sama guru-guru yang lain juga. Nah, pada suatu hari, Bu Rahma itu kan mendengar tangisan dari seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara itu dari mana, kan gitu, Bu. Kemudian ibu melihat anak itu menangisnya itu terseduh-seduh. Kemudian ibu lagi melihat bahwa Ibu Tati pun sebenarnya juga melihat bahwa anak muridnya itu sedang menangis, tapi Ibu Tati tidak ada respon apa-apa gitu, Bu. Nah, namun apa namanya, pandangan atau murid-murid yang di dalam kelas itu tadi, Bu, muridnya Bu Tuti itu tadi, mereka juga sambil melirik-lirik, sambil mencuri pandang, melihat yang temannya tadi yang dihukum, yang menangis di luar kelas. Nah, menyikapi peristiwa tersebut, kira-kira seandainya Ibu menjadi rekan kerja atau menjadi teman dari Ibu Tuti itu tadi, apa yang akan Ibu lakukan? Menurut saya, yang akan saya lakukan nanti, pertama saya akan menghampiri anak tersebut dan menanyakan mengapa dia bisa dihukum di luar. Apakah dia melakukan kesalahan yang berat seperti dia mencuri atau dia memukul temannya hingga terluka. Nah, saya akan menyarankan kepada Ibu Tati agar anak tersebut dibawa ke ruang BK agar mendapat solusinya. Tetapi jika dia melakukan kesalahan yang ringan, misalkan dia melempar kertas atau berbicara Pada saat gurunya menjelaskan ya, gitu, pada ya. saat jam pelajaran dia berbicara dengan temannya, alangkah baiknya Ibu Tati lebih baik menasehati saja. Cukup menasehati, tidak usah sampai seperti itu tadi. Ya, gitu, tidak usah sampai membuat anak itu berdiri di luar kelas tadi, ya. Oh, iya. Kemudian, Bu, apa namanya, kira-kira apakah ada guru lain yang dapat menginstruksi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki kewenangan atas kelas yang dipimpinnya, Bu? Misalnya guru yang di sebelah kelas dari Bu Tati itu tadi. Menurut saya, karena tangisan anak tersebut itu mengganggu tidak hanya di kelas Bu Tati, tapi di kelas-kelas di sebelahnya. Itu kan menarik perhatian. Jadi menurut saya dapat menginstruksi, Bu, ya? Iya, dapat menginstruksi. Karena pada kasus tadi juga Ibu sebutkan kalau anak-anak di kelas Bu Tati itu juga mencuri pandang keluar. Ya, jadi tidak fokus. Benar sekali, Bu. Jadi anak-anak tidak fokus karena juga penasaran kenapa dia menangis, kan gitu, kok gak kasihan gitu ya. Iya, benar. Kemudian dalam kondisi ini apa yang bisa Ibu lakukan kira-kira ya? Seperti yang saya sebutkan tadi, jika dia memang melakukan kesalahan yang berat tadi, saya akan menyarankan Ibu tadi membawa anak tersebut ke ruang BK. Tapi kalau jika dia melakukan kesalahan yang ringan, alangkah baiknya dia diberi nasihat, kemudian atau bisa juga memberi tugas tambahan, atau memberi mengerjakan piket setelah pulang sekolah. Jadi tidak perlu sampai menghukum anak di luar kelas sehingga menarik perhatian siswa yang lain. Benar sekali, Bu, ya. Kemudian dapatkah Ibu menginstruksi dan mengapa dan bagaimana kira-kira, Bu? Saya rasa saya bisa menginstruksi dengan alasan anak tersebut mengganggu pembelajaran kelas lainnya. Lalu selanjutnya saya meminta Ibu Tati membawa anak
itu tadi ke BK jika melakukan kesalahan yang berat atau memasukkan lagi ke dalam kelas dan menasehati jika kesalahan itu ringan atau tidak terlalu berat tadi Bu iya. ya. Tidak terlalu berat. Masalahnya kita juga memberikan hukuman kepada anak itu, pasti anak itu juga akan ada rasa trauma Bu ya. Benar Rasa malu, trauma dengan apa istilahnya, dengan perlakuan seperti itu oleh Ibu Tati tadi gitu Bu ya. karena dia jadi perhatian teman-temannya yang lain. Jadi Pasti pusat dia perhatian iya, gitu. pasti dia kenapa sampai dihukum di luar. Dan kejadian ini pun Bu, misalnya sampai nanti tiba-tiba orang tuanya ada yang tidak terima, pasti kan anak ini nanti sampai rumah kan akan cerita nih ya sama orang tuanya. Kemudian kalau orang tuanya tidak terima, nanti masalahnya ini bisa semakin melebar. Benar sekali. Pasti ada juga orang tua yang mendengar anaknya diperlakukan seperti itu kan tidak terima, kemudian dia bisa orang tuanya bisa ke sekolah, kemudian mengadukan ke kepala sekolah. Jadi urusannya malah semakin lebar nanti Bu ya, bisa nanti Bu Tati dilaporkan ke ini istilahnya sampai ke kepolisian karena melakukan kode etik yang kurang baik kepada peserta didiknya gitu Bu ya. Ya, terima kasih banyak Ibu Rama ya atas waktunya ya. Jadi saya sedikit mendapatkan pencerahan bagaimana kira-kira menanggapi atau solusi dari permasalahan yang dari kasus Ibu Tati ini tadi. Terima kasih Bu Rama. Terima kasih, sama-sama.